silakan duduk. Bagaimana anak-anak hadir semua hari ini? Hadir semua? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Ceria. Terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, ya, Bapak minta kita berdoa dulu, dan yang memimpin kita dalam doa ini adalah Salim. Silakan. Nah, kita dari semua kita berdoa dipimpin oleh Salim. Silakan. Terima kasih Erik Salim, kita beri tepuk tangan untuk Salim. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan materi pelajaran kita, ya, Bapak mengajak kita semua untuk menyanyi, ya, menyanyi. Kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Saya minta adik Ovin untuk memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Silakan. Ya, semua berdiri. Siap ya? Memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa hari ini kita lanjut dengan materi kita tentang tema udara bersih bagi manusia, ya. Itu tema 2. Lalu materinya hari ini, ya, ada 2 muatan, ada bahasa Indonesia dan ada IPA. Muatan bahasa Indonesia dan IPA, di mana materi pokok yang mau kita bahas hari ini, yang pertama itu adalah informasi pada teks terkait dengan kata tanya. Yang kedua, muatan IPA, organ pernapasan pada hewan
dan fungsinya. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 8 ya. Ada 8 tujuan. Ya, Bapak minta anak-anak coba lihat ke Bapak dulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 8. Coba perhatikan ke tayangan itu. Yang pertama, setelah membaca teks yang ditayangkan lewat media PowerPoint, siswa mampu mengkategorikan kata tanya dengan benar dan bisa mengumpulkan kata tanya dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks yang ditayangkan lewat media PowerPoint, siswa mampu mengkategorikan pertanyaan berdasarkan jawaban yang disediakan terkait kata tanya dengan benar. Yang ketiga, setelah menuliskan dalam bentuk teka pikiran, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi informasi dari teks bacaan terkait kata tanya. Yang keempat, setelah membaca teks yang ditayangkan lewat media PowerPoint, siswa mampu mengkategorikan organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menganalisis fungsi organ pernapasan pada hewan dengan tepat. Yang keenam, setelah membaca teks bacaan yang disajikan lewat media PowerPoint, siswa mampu menganalisis cara kerja organ pernapasan pada hewan dengan tepat. 7. Setelah membaca teks bacaan yang disajikan lewat media PowerPoint, siswa mampu membedakan organ pernapasan hewan tertentu dengan hewan lain dengan tanggung jawab. Yang kedelapan, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dengan tanggung jawab. Jadi itu tujuan pelajaran yang akan kita selesaikan hari ini. Ya. Ya, baik adik-adik, kita ya supaya tidak memperpanjang kata, kita langsung dengan materi kita ya. Nah, ini Bapak minta anak-anak coba perhatikan di layar ini ya. Di kegiatan pertama, muatan bahasa Indonesia, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, tadi Bapak sudah bagi materi aja ya, jangan ada di meja kalian. Sudah bisa lihat materi ajaranya, Ucin, bisa lihat Ucin, lihat. Nah, coba duduknya itu dalam kelompok dengan rapi ya. Sudah bisa buka mundurnya, buka, kita lihat ya gambar yang ada di tayangan ini. Sudah bisa lihat? Sudah. Jika maju, kemudian Farid maju. Jika Farid maju dengan maju. Nah, jadi Bapak minta kalian bertiga coba amati gambar ini. Ya dekat ya. Mungkin dari belakang kurang jelas. Gambar apa saja yang ada di situ? Yang perlu disini. Kambing, sapi, bebek. Kambing, sapi, bebek, apa lagi? Ayam. Apa di situ tidak ada manusia? Ada. Ada manusia. Jadi di situ ada manusia, ada itik, ada kambing, ada kuda, dan lain sebagainya. Baik, tepuk tangan untuk teman kita. Silakan dulu. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya Bapak Guru bertanya, lihat di depan ini ya. Lihat, perhatikan di tayangan ini ya. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Ayo. Ayam,
gambar itu. Perbedaannya pada kaki. Itu yang nampak dilihat ya. Yang jelas kami kita lihat pada kakinya. Kemudian mungkin ada pada sayapnya. Ya, kuda itu tidak ada sayap, toh? Yang ada sayap itu siapa apa? Itik ya, ayam itik atau bebek. Nah, kemudian ada binatang yang bertanduk di situ. Yang binatang yang bertanduk di situ kambing dan sapi. Kalau kuda ada tanduk tidak? Tidak ada tanduknya kuda. Jadi itu yang membedakan binatang yang ada pada gambar itu. Kemudian yang berikut, apa persamaan dari binatang yang ada pada gambar itu? Kesamaannya apa saja? Karena semuanya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, ada kaki, ada alat pernapasan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, apakah semua makhluk hidup yang ada di gambar ini membutuhkan udara atau tidak? Termasuk kita, kita membutuhkan udara. Dengan udara bersih kita bisa bertahan hidup. Dengan udara kita bisa bernafas dengan baik, sehingga bisa mempertahankan hidup kita hingga saat ini. Karena ada udara. Kalau udara tidak ada, kita tidak bisa bernafas. Itulah manfaat terbesar dari udara. Kita merasakan bahwa tanpa udara kita tidak mungkin hidup seperti ini. Tanpa udara maka makhluk itu disebut makhluk mati. Manusia yang mati itu karena tidak bisa menghirup udara. Maka dia disebut mati. Makhluk mati. Nah, yang namanya makhluk hidup dia pasti membutuhkan udara. Baik, yang berikutnya. Lihat pertanyaan ini. Ya, di sini ada cerita. Ya, cerita. Judulnya itu Layu dan Ikan Hias. Layu dan Ikan Hias. Saya minta satu orang dari kelompok 1 baca dengan suara yang lantang. Ya, Rifa. Anak Rifa silakan baca. Layu dan Ikan Hias. Silakan. Layu dan ikan hias. Yang lain dengar ya? Layu melihat banyak ikan hias berjenis ikan askopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Layu memberi makan ikan-ikannya. Layu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Layu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang di sana kemari. Layu memperhatikan sabun ikan-ikan itu terbuka dan menipu, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Layu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Iya, baik, terima kasih kepada Rifa. Saya sudah membaca dengan lantang. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman Rifa. Yang berikut, Bapak beri kesempatan kalian untuk membuka bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Lihat yang lamanya yang kedua. Ya. Ini ada cerita Layu dan Ikan Hias. Ya, nih. Layu dan Ikan Hias. Lalu di bawahnya itu ada pikirannya. Kita konsep di situ. Kita pikirannya dari cerita yang ada. Nah, jadi di situ ada ikan, ada layu. Jadi Layu memelihara ikan hias di rumahnya. Dia memiliki satu akuarium. Akuarium itu tempat untuk memelihara ikan hias. Tempat untuk menyimpan ikan hias. Yang berikut ya. Nih, ya, amati ini. Kamu telah membaca bacaan Layu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran berikut. Perhatikan ini, di sini ada Layu dan Ikan Hias. Ada Layu dan Ikan Hias. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa pertanyaan di sini? 6. Ada 6. Oke.
Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Saya. Itu pertanyaan yang pertama. Berarti dia menggunakan kata tanya di situ. Kata tanya apa? Kata tanya apa di sini? Apa? Kata tanya A. Apa? Dan kedua Cita. Coba baca Cita. Siapa yang memelihara ikan hias? Kata tanya apa yang digunakan di sini? Siapa? Siapa? Yang berikut. Coba. Saya. Ayo. Di mana ikan hias itu dipiara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Kata tanya yang digunakan? Di mana? Kata tanya di mana? Yang berikut. Cek. Baca deh. Apa yang diperhatikan lain? Tunggu. Mungkin gelap ya belakangnya. Saya ganti dulu. Tunggu. Ya, bisa? Coba. Apa yang diperhatikan lain saat melihat ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Kata tanya yang digunakan, kata tanya Apa? ya. Berikut. Nih, Salib. Silakan Salib. Kapan akuarium dibersihkan? Kata tanya apa yang digunakan? Kata tanya kapan? Yang ini? Kapan Ya, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, berarti menggunakan kata tanya kapan? Ya. Dengan demikian, ya anak-anak sudah tahu kata tanya yang akan kita pelajari hari ini. Kata tanya apa saja? Apa? Apa? Siapa? Mana? Kapan? Ya, ada 4 ya. Mungkin ada lagi bagaimana? Gimana? Mengapa? Itu akan kita pelajari di tema yang berikutnya. Nah, jadi hari ini cukup 4. Ya, cukup 4. Untuk tema kita hari ini cukup 4. Yang berikut ya. Lihat ketayangan lepas. Setelah kamu tahu tentang kata tanya, lalu bagaimana cara membuat kalimat tanya untuk menemukan informasi. Ya. Sekarang tugas kita adalah membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Jelas kalimat yang kita buat nanti adalah kalimat tanya. Tanya. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, kata tanya apa? Kata tanya apa itu berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Lalu jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian atau penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Yang kedua, kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana fungsinya untuk menanyakan tempat, ya, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Menanyakan tempat, ya, menanyakan alamat, misalnya menanyakan rumah, menanyakan kampung kita di mana. Gitu. Lalu jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya di mana adalah berupa tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Ya, di mana kejadian itu kemarin? Berarti menanyakan ke tempat. Di mana engkau mencuri pisang misalnya? Di Di mana engkau mencuri kopi? Di kebun. Bisa juga di karung di rumah. Ya dong? Ya. Bapak sudah simpan baik kopi, datang kita ambil 1 kilo. Itu namanya mencuri. Nah,
mencuri milik orang tua. Baik, yang berikut kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu terjadinya kejadian dapat bekerja pagi hari, sore hari, malam hari, tanggal, bulan, tahun, ya, ditanya kata tanya kapan. Kemudian berikut kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku yang terlibat sesuatu hal yang ditanya. Nah, bisa diingat ini, bisa diingat. Intinya tadi bahwa kita sudah tahu kata tanya ini fungsinya ini. Ya toh, kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Bisa diingat dilihat. Baik, untuk membuktikan itu Bapak Guru akan membagikan LKPD, ya, membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan kalian diskusi LKPD itu dalam kelompok. Jangan ada yang duduk saja, diam saja, harus aktif ya, diskusi. Dari tayangan yang ada di depan. Bisa juga kalian lihat di bisa. Jangan ada yang duduk. Semuanya harus aktif ya. Sudah? Sudah? Yang ketiga bagaimana? Sudah. Yang benar. Jaga dengan baik ya. Sebentar hasil pekerjaan LKPD ini akan dibacakan. Mau tidak kalian baca pekerjaan yang salah? Mau tidak? Pasti membaca yang benar, ya. Daripada dapat kritikan dari teman kelompok sebentar. Sudah? Sudah semua? Sudah? Baik. Kalau begitu, ya Bapak minta utusan saja. Utusan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok terkait LKPD yang kalian kerjakan. Utusan kelompok 1, saya sebut namanya. Kelompok 1 utusannya Irfan. Kelompok 3 ya, kelompok 3 Irfan. Kelompok 1-nya ini Mona. Kelompok 2-nya Cika. Ya, kelompok 2-nya Cika. Silakan. Kita sambut mereka dan ya, kita beri kesempatan ke utusan masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil kerjakan kelompok 2. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Tunggu. Terkait penggunaan kata tanya ya. Nah, jelaskan cerita tadi itu terkait ikan hias. Jelaskan cerita dari sebuah kalimat dengan menggunakan kata tanya berikut. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa. Ya, coba sekali lagi. Kata tanya apa, bagaimana kalimatnya? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Iya. Yang kedua, di mana ikan
Yang ketiganya, Kapan ikan hias itu diberi makan? yang keempat. Siapa yang memelihara ikan hias? Iya, kita beri tepuk tangan untuk tiga. Baik, yang berikut kita ke kelompok 3. Utusan dari kelompok 3 yang dibacakan oleh Irfan. Silakan Irfan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 3. Saya akan membacakan hasil kerja kami. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias? Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Irfan. Yang berikut kita beri kesempatan utusan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi LKPD di kelompok 1. Silakan. Yang berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias? Iya, baik kita beri. Diskusinya, saya silakan kembali ke tempat duduk. Ya baik ya, tadi di soal tadi di LKPD itu ya buat kalimat dengan menggunakan kata tanya berdasarkan cerita kayu dan ikan hias. Ya. Nah ini ya kayu dan ikan hias. Lalu pertanyaannya tadi, apa kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa, kata tanya di mana, dan kata tanya kapan. Kita lihat. Ini yang pertama kata tanya apa? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Yang berikutnya kata tanya di mana? Ini ya. Di mana ikan hias itu dipelihara? Yang ketiga kapan? Ini. 1, 2, ya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan akuarium dibersihkan? Yang berikut siapa? Di atas ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Dari pertanyaan-pertanyaan ini silakan anak-anak menjawabnya ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Ayo. Yang berikut. Apa nama ikan hias yang dipelihara Ayu? Ikan aspiri. Yang berikut, di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Apa yang diperlihatkan Ayu saat melihat ikan hiasnya? Yang perhatikan oleh Ayu adalah mulut ikan itu buka tutup. Tujuannya adalah melakukan pernafasan. Ya, melakukan pernafasan. Ikan itu bernapas menggunakan lisan. Ya, bernapas menggunakan lisan. Ya. Nah, baik adik-adik, kita lanjut ya. Kita lanjut dari pelajaran yang kita dapat tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa kata tanya ada bermacam-macam. Ada kata tanya apa, ada kata tanya di mana, ada kata tanya kapan, ada kata tanya siapa, bagaimana, mengapa. Lalu penggunaannya harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah menggunakan kata tanya. Nah, siapa yang tidak datang sekolah kemarin? Mengapa engkau tidak datang? Bagaimana sakitnya? Bisa begitu dong. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang ada di sini, yang ada di tayangan ini lengkap dengan fungsinya, ya, lengkap dengan fungsinya. Lalu nanti kata tanya apa misalnya, itu menanyakan apa? Kata tanya di mana, menanyakan apa?
Kata tanya kapan? Menanyakan apa? Kata tanya siapa? Menanyakan apa? Jadi itu tolong diingat, tolong diperhatikan, lalu di materi yang Bapak bagikan itu jangan lupa dibaca. Ya, please. Oke? Baca. Oke. Ada di sini. Lalu di belakangnya ada. Bisa ingat? Bisa? Bisa. Baik. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke. Kegiatan yang kedua ya. Kegiatan yang kedua muatan pelajaran IPA. Masih semangat anak-anak? Masih. Tepuk semangat. 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 Ceria. Semangat, semangat, semangat ceria. Ya, harus semangat ya. Iya ya. Ya, Cia. Harus semangat ya. Baik. Sekali lagi saya minta anak-anak sekalian baca kembali teks yang berjudul Dayung dan Ikan Hias. Yang berikut yang membacakan ini dari kelompok 3. Kelompok 3. Saya minta Vario untuk baca teks di depan. Kalau kurang jelas silakan maju. Bisa dibaca dari sini? Bisa. Nah, silakan. Mari dan kalian. Mari memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan kalian. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat berenang. Dayu memperhatikan saat ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Iya, baik, tepuk tangan. Terima kasih ya. Yang berikut Bapak Guru ulangi sekali lagi ya, membaca cerita Dayu dan ikan hias. Ya, dengan baik. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kopi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Mendengar ceritanya? Mendengar ceritanya? Ya, baik. Berikut. Ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu ya. Yang kedua, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Ya, pagi-hari maupun sore. Yang berikut, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Ikan mas kopi. Ikan mas kopi. Yang berikut, di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Ya, terima kasih banyak. Ternyata anak-anak sekalian masih semangat ya. Yang berikut, perhatikan ketayangan yang akan Bapak tayangkan. Nah, ya, lihat baik.
Gambar apa ini Pak? Ikan. Ikan. Ikan ya. Ya. Kalau ini? Lalat. Lalat. Kalau ini? Manusia. Ini? Manusia. Baik, lanjut. Gambar apa ini? Cacing. Cacing. Yang ini? Lebah. Lebah ya, atau yang kita sebut dengan serangga. Ya. Lain lebah, madu, belalang juga termasuk serangga. Ini? Ikan. Iya. Ini? Ikan. Belut. Ikan. Ini? Kakak. Kakak. Kalau ini? Ular. Ular. Ini? Burung. Bintang ya. Ini? Lebah. Ke atas? Harimau. Mau. Ini apa yang ada rambutnya? Singa. Ruh. Rusa. Ini? Kuda. Ini. Kambing. Ini? Babi. Kerbau ya. Ini? Ruh. Rusa. Yang di bawah? Kuda. Udah. Yang ini? Kan? Yang lumba-lumba ini kategori mamalia ya. Mamalia air ya. Mamalia. Yang berikut pertanyaannya dari ikan ya. Dari cerita lain tadi dia mengamati buruk ikan yang buka itu. Pertanyaannya, menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikannya kalau membuka dan menutup mulutnya? Benar? Menghirup kuda? Yang berikut, apakah kalian tahu bahwa hewan juga bernapas? Hewan juga bernapas. Kalau tidak bernapas, maka hewan itu sudah mati. Iya. Lihat ini, di belakang ini ikan. Pertanyaannya, apakah kedua jenis hewan di atas atau di samping memiliki alat pernapasan yang sama? Kalau ikan bernapas menggunakan? Kalau belalang menggunakan? Bahasa lima ini hebat semua. Ya, tepuk tangan dulu. Baik ya. Lanjut yang berikut ya. Yo, apa ini? Sintana. Siapa pernah lihat sintana? Takut tidak kalau kalian lihat sintana? Kalau bapak guru itu paling takut ya, licin, paling takut. Ya, kita lihat bisa sintana ya. Cacing tanah. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi kalau kita amati cacing tanah, kulitnya itu selalu basah. Ya, basah. Untuk apa kulit itu? Untuk bisa mengambil udara. Yang berikutnya, ini gambar apa? Lebah atau serangga atau insekta. Sama-sama insekta. Insekta ya. Nah, serangga ya, seperti yang kalian mungkin pernah lihat lebah ya. Lebah, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jadi mengambil udara bersih dan melepaskan udara kotor. Sama kita manusia. Setiap hari kita bernapas. Bernapas itu kita mengambil udara bersih dan melepaskan udara kotor. Mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Udara bersih masuk ke dalam tubuh. Lalu udara kotor yang ada dalam tubuh dikeluarkan. Begitu tuh dia
proses pernapasan manusia. Begitu dong? Nah. Lalu alat pernapasan pada lebah ya itu menggunakan trakea. Ya, trakea. Di dalam trakeanya itu ada yang namanya trakeola. Trakeola itu tempat untuk menyimpan udara di dalam tubuh seseorang. Ya. Yang berikut ikan ya atau jenis spesies ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang menjadi apa ini coba dari yang lain ini ya menggunakan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip seringan yang disebut insang. Pernah lihat insang ikan tidak? Kalian telah ikan sekar itu kalian bisa temukan insang ya. Insangnya itu di dekat semacam leher ikan. Disitulah insang ini bisa ikan. Itu insang alat untuk pernapasan pada ikan. Jadi ikan bernapas menggunakan insang. Yang berikut ini apa? Katak atau jenis amfibi. Mengapa katak itu termasuk jenis amfibi? Karena dia tinggalnya dibuat di darat dan di air. Nah, katak kecil waktu katak itu masih kecil dia bernapas menggunakan ikan. Insang sama seperti ikan ya. Bernapas menggunakan insang. Lalu ketika dewasa katak bernapas menggunakan kulit dan juga paru-paru. Kalau kalian angkat katak, kulit katak itu selalu basah ya. Basah itu maksudnya untuk pernapasan. Lalu yang berikut burung, ular ya, ular. Nah, kulit ular ini sama juga dengan cacing selalu basah. Tujuannya untuk apa? Untuk proses pernapasan. Hewan yang termasuk jenis reptil di antaranya, jadi ular ini termasuk reptil. Di antaranya ular, kakal, cecak, buaya, biawak itu komodo di Mandar Barat dan Bajir komodo. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi itu jalan masuknya udara pernapasan pada reptil atau pada ular. Ya. Paru-paru reptil tidak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh lubang tulang rusuk. Ya. Coba bacain pada reptil berkubang di air seperti buaya. Tulang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, lubang hidungnya tutup menggunakan apa? Tutup menggunakan lidah. Lidah buaya itu atau yang ada di dekat kita ini, bahasa Manggarai kita di sini bertibe, itu seperti buaya. Itu lidahnya bercabang. Nah, lidah yang bercabang itu tujuannya itu apa? Ketika dia masuk dalam kubang, itu dia menutup hidungnya, lubang hidungnya menggunakan lidah, sehingga dia bisa bermain di dalam air. Ya, bisa bermain di dalam air. Dia menutup lubang hidungnya dengan lidah, sehingga air tidak masuk ke dalam lubang hidungnya. Oke, lanjut. Burung atau jenis aves. Yang termasuk jenis aves ini ada ayam, itik, burung itu sendiri, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Nah, burung bernapas dengan spasium paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke bulu udara yang disebut trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara.
Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpan udara saat tidak terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi burung ini dia memiliki kantong udara. Saat dia terbang itu dia tidak menghirup udara. Kalau dia bawa itu hirup udara saat kita lari kaki. Dia tidak. Karena sambil menghirup udara, burung tidak. Burung saat dia terbang kemudian menggunakan udara yang ada dalam tubuhnya yang tersimpan di dalam kantong udara. Boleh dibilang bahwa kantong udara burung itu sebagai tempat menyimpan cadangan udara yang nantinya digunakan oleh burung saat terbang. Lanjut yang berikut ini. Ini jenis mama Malia. Siapa yang nama mamanya Lia? Ada tidak yang nama mamanya? Bukan berarti mama Lia yang ada di rumah. Mama Lia itu aneh. Bukan Mama Lemon, Mama Lia. Nah, Mama Lia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis Mama Lia, yaitu Mama Lia darat dan Mama Lia air. Nah, Mama Lia air daratnya ini, Mama Lia darat airnya ini, ya. Ini Mama Lia darat. Mama Lia air itu binatang yang menyusui anak. Bukan hanya di darat, tetapi di air juga ada Mama Lia. Mama Lia air. Yaitu lumba-lumba, ikan besar. Dia menyusui anak. Baik ya, mudah-mudahan materi ini bisa kalian ingat ya. Ya, bisa kalian ingat sehingga ketika ditanya nanti atau ada soal, kalian bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Baik, kesempatan yang berikut Bapak Guru akan membagikan LKPD lagi untuk kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Jadi di sini saya sudah tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Baik, itu LKPD sudah saya bagikan. Silakan kalian diskusikan LKPD itu di kelompok masing-masing. Satu orang yang tulis, yang lain memberikan ide atau memberikan pendapat. Silakan, semangat. Ayo, kerjakan, diskusikan. Jika tidak mengerti, silakan tanya. Bisa paham? Bisa paham soalnya? Nah, dari situ ada tabel, loh. Tabel, kemudian di sebelahnya ada alat pernapasan pada hewan. Jadi kalian di nama hewannya kalian tulis nama hewan, di sebelahnya alat pernapasannya apa? Bisa mengerti itu? Tadi sudah ada di daerah. Belum. Sudah dulu. Menggunakan sistem pisah. Dari udara masuk melalui mulut dan masuk ke pisah. Sudah? 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 Baik. Yang berikut silakan kalian presentasikan hasil diskusi LKPD-nya ke depan kelas. Dalam satu kelompok boleh semua maju.
Tapi yang baca di depan kita hanya satu orang. Begitu. Ya, kelompok 3. Ayo, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Cepat. Ya, silakan. Tiga siapa yang berani membaca? Oke, Mario, silakan Mario. Yang lain, kelompok lain silakan. Perhatikan ke depan, perhatikan kelompok yang silakan. Yang lain yang lain perhatikan. Kami akan Presentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Nama Eka, alat pernapasan Isa. 2. Nama Evan Kata, alat pernapasan paru-paru berkulit. 3. Nama Evan Caci, alat pernapasan kulit. 4. Nama Evan Guru, alat pernapasan paru-paru. 5. Pelala, alat pernapasan trachea. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada dari kelompok lain? Ada atau sama ada rasanya? Tidak. Ada yang beda? Oke, silakan kelompok 1 kalau begitu, kelompok 3 sekarang kembali ke tempat duduknya. Bapak guru minta kelompok 1 maju. Silakan dulu. Kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Siapa yang dipercayakan untuk membaca hasil kerjanya? Oke, Pak, silakan. Kepada kelompok kami akan menjelaskan hasil kerjanya. Ya, silakan. Nama hewan ikan, alat pernapasan insan. Nama hewan kata, alat pernapasan paru-paru dan kulit. Nama hewan cacing, alat pernapasan kulit. Nama hewan burung, alat pernapasan paru-paru. Nama hewan dalam, alat pernapasan trachea. Iya, pas tuh sama dengan kelompok 2, 3. Ya, kita beri tepuk tangan untuk silakan. Kelompok 3 silakan maju. Ayo kelompok 3 semangat. Tepuk semangat. Yang dipercayakan dari kelompok 3 ini hanya 1 orang semua. Kelompok 2 ya, kelompok 3 sudah. Nah, kelompok 2 silakan Cika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama hewan ikan, alat pernapasan insan. Nama hewan kata, alat pernapasan paru-paru dan kulit. Nama hewan cacing, alat pernapasan kulit. Nama hewan ular, alat pernapasan kulit. Nama hewan burung, alat pernapasan paru-paru. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih banyak. Ya, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih banyak. Baik. Dari LKPD yang sudah dibacakan tadi, ya, di situ ada tabel ya, tabel nama hewan dengan alat pernapasan. Coba saya lihat di kelompok 3. Yang pertama ikan. Nah, nama hewan ikan alat pernapasannya apa? Insan. Yang kedua kata, alat pernapasannya apa? Paru-paru kulit. Bukan, kulit. Yang ketiga cacing, alat pernapasannya Kulit. kulit. Yang keempat burung, alat pernapasannya. Yang berikut serangga,
ini pelalang. Jadi alat pernapasannya adalah trachea. Baik, yang berikut ya kita sekali lagi amati tayangannya ya. Ya, ini beberapa hewan ya yang akan kita pelajari alat pernapasannya masing-masing. Jadi ada cacing tanah ya. Cacing tanah tadi bernafas menggunakan kulit cacing tanah selalu basah, tujuannya adalah untuk pernapasan. Yang berikutnya adalah serangga, insekta. Ya, serangga ini bernapas menggunakan trachea. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Kata bernapas menggunakan kulit dan paru. Lihat ini paru-paru kata. Coba lihat baik-baik. Ini kulit yang warna hijau ini adalah paru-paru kata. Yang warna kuningnya apa? Kulitnya. Jadi dia bernapas menggunakan kulit dan juga paru-paru. Ular ini jenis reptil. Yang termasuk jenis reptil itu ada ular, kapal, cicak, ya, buaya, biawak. Bernafas menggunakan paru. Jadi udara pernafasan pada reptil itu masuk melalui hidung, lalu ke bahkan tenggorokan, lalu ke paru-paru sampai kita manusia. Udara itu masuk melalui hidung atau mulut, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya. Yang berikut burung. Ya, ini kantong udara dia di dalam kantong udara. Ya. Ini kantong udara yang ada pada burung. Kantong udara ini digunakan saat burung terbang. Ini sebagai udara cadangan di dalam tubuh burung. Jadi saat burung terbang, burung tidak menghirup udara. Dia hanya menggunakan udara yang ada dalam kantong udara untuk proses pernapasan saat burung terbang. Ayo, masih semangat ayo. Yang berikut kita lihat alat pernapasan pada mamalia. Jadi mamalia ada dua ya, mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat itu mamalia yang hidup di darat. Seperti yang ada pada gambar ini. Ada kuda, ada domba, kambing, rusa, harimau, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian mamalia air ini ikan apa? Ikan beruang. Ya baik, yang berikutnya ya anak-anak saya akan bagikan soal ya. Saya akan bagikan soal. Sebentar kalian kerjakan soal ini masing-masing sudah ya. Kalau yang KPD ini tadi lewat diskusi, yang ini evaluasi itu kerja masing-masing. Ya, kerja masing-masing. Ya. Saya beri waktu 7 menit untuk kalian kerja. 7 menit waktunya. Silakan dikerjakan. Sudah? Ingat 7 menit tadi ya? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kumpul.
silakan ditutup, nanti Bapak akan mulai ya. Silakan ditutup. Sudah semua? Sudah betul semua? Baik ya, sebentar Bapak akan cek siapa yang bekerja dengan serius, siapa yang setengah-setengah mengerjakan soal ini. Kalau kita tidak serius maka nilainya juga pasti dapat nilai siapa yang dapat nilai 100? Oh, mau nilai 100 ya. Sebentar saya akan periksa. Baik adik-adik, jadi sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Bapak minta ya kalian harus mengulangi kembali pelajaran ini di rumah. Materi yang telah kalian dapat perlu dipelajari kembali di rumah. Ya, diskusi dengan teman penting itu. Ya, satu kampung bikin satu kelompok belajar. Ya, belajar. Jangan tunggu Bapak guru baru kita belajar. Jangan tunggu di sekolah baru di rumah harus gunakan waktu untuk belajar. Ayo Cene, begitu tuh Cene. Baik, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri pelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita malam. Ya, dari tadi ini hanya kelompok perempuan yang aktif. Sekarang saya minta yang laki-laki. Ya, silakan berdiri. Selamat siang untuk kita semua. Silakan istirahat.